Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi adik-adik semua. Hari ini insya Allah kita masuk perkuliahan kita di pekan ke-14, di mana materi yang akan kita bahas mengenai SPT tahunan badan. Nanti SPT tahunan badan ini akan dibagi menjadi 2 sesi ya, di pertemuan ke-14 dan di pertemuan ke-15. Untuk pertemuan ke-14 kali ini yang akan kita bahas mengenai teori atau perhitungan rekonsiliasi fiskalnya terlebih dahulu. Jadi nanti di pekan ke-15 baru kita bisa input ke dalam SPT tahunan badan. Baik, di layar adik-adik sekarang sudah tampil kasus yang akan kita bahas ya. Di sini ada PT Terang Elektronik yang merupakan badan usaha di bidang perdagangan alat elektronik. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2008 dan terdaftar sebagai wajib pajak pada tahun yang sama di KPP Pratama Jakarta Matraman. Susunan pemegang sahamnya bisa dilihat. Data perusahaannya juga bisa dilihat, dan di sini ada daftar aset yang disajikan menurut akuntansi. Nah, nanti di sini daftar aset yang menurut akuntansi ini akan kita hitung berapa beban penyusutan per tahun tapi per fiskalnya. Ini kan diketahui per akuntansinya ya. Nanti kita hitung berapa per fiskalnya. Apakah sama? Kalau sama berarti tidak diperlukan rekonsiliasi fiskal. Tapi kalau berbeda dilihat mana yang lebih besar. Ketika perhitungan menurut akuntansinya lebih besar dibanding dengan fiskalnya, maka dibutuhkan koreksi positif. Namun ketika menurut akuntansinya lebih kecil daripada fiskalnya, maka diperlukan koreksi negatif. Jadi nanti kita hitung ya ini daftar penyusutan ini apakah sudah sesuai per fiskal atau belum. Nah, selanjutnya ada laporan laba rugi. Nah, di sini laporan laba rugi memuat penjualan dan beban yang dilakukan selama 1 tahun. Nah, beban-beban maupun penjualan ataupun pendapatan lain di sini ada yang diperlukan rekonsiliasi fiskal, diperlukan koreksi fiskal. Di sini kita bisa lihat informasi tambahan yang tersaji ya. Oke, di sini berarti tugasnya adik-adik adalah membuat rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, kita lihat informasi tambahannya. Ada beban gaji staf penjualan, termasuk di dalamnya pemberian kupon ulang ponsel senilai 2.400.000. Nah, di sini pemberian ini hanya sebagai kenikmatan yang diberikan perusahaan dan tidak ada hubungannya dengan promosi atau pemasaran produk. Artinya, ada dalam beban gaji staf penjualan nih sebesar 40.700.000 yang 2.400.000-nya ini mesti kita koreksi. Kenapa mesti kita koreksi? Karena di sini diberikan secara cuma-cuma, maksudnya tidak ada hubungannya dengan kegiatan promosi maupun pemasaran produk. Jadi ini mesti kita koreksi. Nah, koreksinya berarti koreksi positif. Nah, selanjutnya masih di bagian A. Sementara itu, beban gaji staf administrasi sebesar 3.500.000 diberikan dalam bentuk natura berupa beras, gula, dan minyak goreng. Berarti di sini ada 3.500.000 dari beban gaji staf administrasi ini yang tidak diperkenankan diakui sebagai beban dalam pajak. Jadi mesti kita koreksi positif juga ya. Nah, yang B, total pendapatan sewa sebesar 35.410, berarti yang ini ya, pendapatan sewa ini 35.410 terdiri dari pendapatan sewa atas gedung yang disewakan kepada PT Asahan senilai 10 juta dan disewa oleh PT Harun senilai 25.410.000. Nah, berarti di dalam angka pendapatan sewa ini ada sewa yang bersifat final, pendapatannya bersifat final maupun pajaknya juga bersifat final.
yaitu 10 juta ya, karena dia menyewakan gedungnya. Dan pendapatan yang bersifat non-final yang dikenakan PPh 23, yaitu pendapatan atas sewa kendaraan sebesar 25.410. Nah, ini yang 25.410 ini baru pendapatan sewanya, belum dipotong PPh 23. Walaupun sudah ada bukti potongnya ya di sini ya, tetapi di sini dalam soal adik-adik mesti menghitung berapa PPh yang dipotong. Seakan-akan nih si pembuat soal meminta kita untuk menghitungnya, padahal di sini udah buat ya nomor bukti pemotongannya. Tapi si pembuat soal tidak menyajikan berapa PPh yang dipotong. Oke, jadi untuk bagian B ini ada yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan karena dia bersifat final ya PPh-nya. Jadi pendapatannya juga tidak kita akui. Otomatis yang untuk 10 juta ini kita koreksi negatif ya karena pendapatannya tidak diakui. Oke, yang A saya ulangi, ini ada dua, dia dua-duanya dikoreksi positif. Yang B, yang nilainya 10 juta dikoreksi negatif. Tapi 25.410-nya tidak perlu dikoreksi karena memang bisa diakui pendapatannya. Nah, sekarang bagian C, perusahaan memiliki simpanan di Bank Mandala dalam bentuk deposito sebesar 200 juta. Nah, ini depositonya masukkan di neraca ya, jadi nggak ada di LR. Yang ada di LR hanya bunganya. Nah, di sini suku bunga deposito tersebut sebesar 10% per tahun. Pendapatan bunga sebesar 4 juta. Nah, ini pendapatan bunganya 4 juta. Yang tercantum dalam laporan laba rugi berasal dari deposito tersebut. Jadi, bunga deposito juga dikenakan PPh final ya oleh bank. Nah, karena itu pendapatan bunganya juga mesti kita koreksi negatif. Nah, jadi untuk bagian C itu dikoreksi negatif, pendapatan bunga tidak diakui karena pajaknya bersifat final. Oke, sekarang kita ke bagian D. Di sini perusahaan melakukan impor barang senilai 685 juta. Kredit pajaknya PPh 22 atas impor telah dipungut oleh pihak bea cukai sebesar 51.375.000. Nah, di sini ketahuan nih pajaknya. Kalau yang tadi yang B ini nggak ketahuan pajaknya, hanya ketahuan pendapatan sewanya. Tetapi kan tarif pajaknya kita sudah tahu ya 2%. Jadi nanti untuk bagian B adik-adik tinggal cari berapa PPh 23-nya dengan mengalihkan 2% dikali 25.410.000. Nah, untuk bagian D ini sudah dihitung pajaknya, yaitu sebesar 51.375.000. Nah, ini tidak dikoreksi fiskal, karena memang bisa diakui. Namun, nilai 51.375.000 ini bisa jadi kredit pajak nantinya ya dalam menghitung PPh badan terutang. Jadi informasi tambahan di poin 5 ini tidak hanya berisi mengenai hal-hal yang dikoreksi fiskal, namun juga berisi mengenai hal-hal yang bisa jadi kredit pajak. Nah, tadi balik lagi ke bagian B. Di bagian B ini dalam satu paragraf ada yang dikoreksi fiskal yaitu yang 10 juta dan ada yang menjadi kredit pajak yaitu 25.410.000. Nah, yang di bagian D ini adalah kredit pajak 51.375.000 dari PPh 22 impor. Kalau yang B kredit pajak dari PPh 23. Oke, nah sekarang kita ke bagian E. Nah, di bagian E, beban administrasi lain-lain di dalamnya terdapat sumbangan kepada masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan sebesar 1 juta untuk kegiatan kerja bakti Jumat bersih. Nah, di sini berarti di beban administrasi lain-lain ini mesti kita koreksi positif. Kenapa? Karena sumbangannya tidak diperkenankan dalam perpajakan. Jadi kita koreksi positif sebesar 1 juta untuk yang bagian E. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian F.
Angsuran PPh 25 per bulan yang dilaporkan adalah 4.500.000 atau total angsuran PPh 25 sepanjang tahun 2014 yang tercantum dalam laba rugi adalah 54 juta. Nah, di sini kita bisa lihat 54 juta ini ada beban pajak ya, Adik-adik ya. Nah, beban pajak ini nggak bisa nih diakui dalam perpajakan, dalam regulasi pajak. Kenapa? Karena nanti ini akan menjadi kredit pajak. Kalau kita bebankan, berarti nanti kita double counting ya, double pengurangan. Sudah kita kurangkan sebagai beban, nanti dikurangkan lagi sebagai kredit pajak. Jadi, yang beban pajak ini mesti kita koreksi fiskal positif. Jadi kita tidak akui bebannya, namun nanti kita akui sebagai kredit pajak. Ya, jadi di F ini dia ada 2 pengenaan ya, sebagai koreksi positif dan juga nantinya akan menjadi kredit pajak. Oke, sekarang kita ke G, biaya perjalanan. Di dalamnya terdapat biaya perjalanan keluarga pemegang saham sebesar 10 juta. Nah, jadi di sini biaya perjalanan yang 55 juta, ada 10 jutanya itu adalah biaya perjalanan dari keluarga pemegang saham, otomatis mesti kita koreksi positif. Yang H, beban rekreasi karyawan merupakan imbalan dalam bentuk natura menurut aturan perpajakan, sehingga beban tersebut tidak dapat dibebankan dalam laporan keuangan fiskal. Beban rekreasi karyawan diberikan kepada karyawan dan keluarga karyawan sebesar 6 juta. Nah, di sini ada beban rekreasi nih 6 juta, berarti ini full 6 jutanya mesti kita koreksi positif, ya. Nah, di sini uh, sudah selesai nih informasi yang terkait dengan koreksi fiskal maupun kredit pajak. Nah, nanti adik-adik tolong buatkan di dalam Excel rekonsiliasi fiskalnya ya. Nah, di sini saya sudah buat laporan laba ruginya ya. Tadi ini kita lihat apakah yang saya buat ini sama dengan di soal. Ini laba netonya aja saya sebagai acuannya. Laba netonya adalah 985.909. 985.909. Jadi ini sama ya angka-angkanya, cuma di sini memang template-nya atau susunannya ini saya bedakan dari yang di dalam soal. Nah, nanti adik-adik bisa nih bikin sendiri ya Excel-nya laporan laporan koreksi fiskalnya, rekonsiliasi fiskalnya. Nah, di sini sudah saya buat rekonsiliasi fiskalnya. Yang pertama tadi ya, beban gaji staf penjualan. Nah nih, beban gaji staf penjualan itu mesti kita koreksi positif ya, 2.400.000. Nah, ini sudah ini kebanyakan. 2.400.000 bukan 24 juta, 2.400.000 saja ya. Jadi ini saya salah. Nah, ini 2.400.000 sudah dikoreksi positif. Lalu untuk beban gaji staf administrasi 3.500.000. Nah, ini ya, beban gaji staf administrasi 3.500.000 sudah saya buat. Yang B ini ya yang hanya 10 juta saja ya yang kita mesti koreksi negatif. Ini kita koreksi negatif ya, nih beban sewanya 10 juta. Sudah masuk. Yang C sekarang untuk untuk pendapatan bunga. Ini juga kita koreksi negatif, 4 juta. Lalu yang D sekarang ini tidak kita koreksi ya, tetapi jadi kredit pajak yang D. Yang E sekarang adalah beban administrasi lain-lain 1 juta. Ini kita sudah koreksi, ini saya tandakan saja ya. Ini sudah. Ini juga sudah. Dan ini sudah. Oke, nah ini tadi sampai D ya.
Yang PPh 22 itu tidak dikoreksi tapi menjadi kredit pajak. Yang E tadi adalah sumbangan kepada masyarakat, ini kita sudah koreksi 1 juta. Terus ada lagi yang F, ini adalah beban pajak yang mesti kita koreksi 54 juta. Nah ini kita koreksi. Terus ada beban perjalanan keluarga pemegang saham 10 juta, sudah kita koreksi. Dan terakhir beban rekreasi 6 juta, ini juga sudah kita koreksi. Tapi adik-adik setelah ini adik-adik jangan lupa untuk penyusutan ya. Ini beban penyusutan memang tidak ada di dalam informasi ini ya, tetapi ini harus kita perhitungkan ya. Jadi di sini dia sudah menghitung penyusutan per akuntansi. Jadi untuk gedung ini 35 juta beban penyusutan per tahun per akuntansinya, tetapi per fiskalnya seperti apa? Ini yang belum kita lihat ya. Jadi sekarang kita lihat di sini penyusutan per fiskal. Nah, ini gedung kantor ya, dia peroleh tanggal 2 Januari 99, di sini Januari 99, 2 Januari 99. Secara pajak dia masuk kelompok bangunan permanen ya. Nah, itu umur ekonomis per fiskalnya adalah 20 tahun. Sehingga beban penyusutan per fiskal per tahun adalah 47.500.000. Nah, tapi dia tadi 35 juta karena dia umur ekonomisnya 25 tahun secara akuntansi. Tetapi secara fiskal hanya 20 tahun. Oke, jadi ini ada selisih ya, yang tadinya 35 tapi 45 per fiskalnya. Nah, sekarang kendaraan. Kendaraan ini umur ekonomisnya 10 tahun secara akuntansi, tetapi secara fiskal kendaraan itu ada di kelompok aset berwujud kelompok 2. Nah, sementara umur ekonomisnya hanya 8 tahun. Ya, sehingga beban penyusutan per fiskalnya adalah 30 juta. Tapi secara akuntansi hanya 21 juta. Nah, ini juga ada selisih berarti ya. Nah, sekarang untuk mesin. Untuk mesin, di sini mesinnya dibeli tahun 2009 dan umur ekonomisnya 8 tahun. Nah, di sini si pembuat soal tidak menyebutkan mesin ini tuh mesin jenis apa, tetapi kalau di pajak itu kan mesin banyak kriterianya. Nah, karena itu untuk menentukan umur kelompok aset atau nanti akan berpengaruh kepada umur ekonomis, kita bisa melihat umur ekonomis per akuntansinya saja. Nah, di sini si PT ini mengakui bahwa mesin itu punya umur ekonomis 8 tahun. Nah, artinya memang, mesin ini mesin yang, mendekati kategori pajak ya, jadi 8 tahun juga. Otomatis kita juga bisa mengakui ini 8 tahun. Karena jenis mesin ini banyak sekali, turunannya, beda dengan kendaraan ya. Kalau kendaraan mobil itu masuknya kelompok 2, tapi kalau kendaraannya sepeda motor tuh kelompok 1. Nah, sekarang gimana kita tahu kendaraan ini mobil atau motor? Nah, kita bisa lihat dong harga perolehannya. Nah, sini harga perolehannya 240 juta. Ada nggak harga motor yang nilainya 240 juta? Mungkin nggak ada ya kalau belinya 1, tapi kalau belinya 10 mungkin ada. Nah, ini kita asumsikan belinya 1. Jadi nggak mungkin ada sepeda motor harganya 240 juta tuh nggak mungkin ada. Nah, sekarang berarti kita asumsikan ini adalah mobil gitu ya. Jadi masuk ke kelompok 2 gitu. Jadi di sini penekanannya adalah untuk mesin kita lihat mesinnya itu kan karena banyak turunannya kita lihat pengakuan akuntansinya umur ekonomisnya dia berapa. Kalau dia mengakui memang 8 tahun ya sudah kita pajaknya juga 8 tahun gitu. Jadi kecuali di state ini tuh mesinnya apa, mesin fotokopi kah, mesin apakah gitu. Jadi bisa kita lihat di dalam PMK-nya mesin fotokopi itu kelompok berapa. Nah, ini karena tidak jelas dan kita tidak bisa mengestimasi ini mesin apa, jadi kita bisa lihat dari umur ekonomis yang dia set di dalam kebijakan akuntansinya.
Nah, di sini ternyata umur ekonomis yang dia state adalah 8 tahun, artinya ini memang mesin yang long lasting banget gitu ya, beda dengan mesin-mesin biasa. Jadi kita bisa estimasi juga di dalam pajaknya dia masuk kelompok 2 ya, jadi 8 tahun sama di sininya penyusutannya beda. Kenapa? Karena, di akuntansi dia menggunakan nilai residu, tetapi kalau pajak itu tidak mengakui sama sekali nilai residu ya. Jadi, walaupun umur ekonomisnya sama, sama-sama 8 tahun, tetapi beban penyusutannya belum tentu sama, karena sini di akuntansi dia mengakui nilai residu, tetapi di pajak tidak bisa mengakui nilai residu. Sehingga untuk mesin, beban penyusutan per fiskalnya itu 10 juta, sementara beban penyusutan per akuntansi hanya 9 juta. Ada selisih berarti ya. Nah, sekarang di peralatan. Di peralatan pun demikian ya adik-adik, di sini kita nggak tahu peralatan ini jenis peralatan apa, karena nanti di PMK-nya itu banyak sekali jenis peralatan dan kita nggak bisa mendeteksi kalau di sini tidak dijelaskan dengan detail peralatannya jenis apa. Nah, di sini karena kita lihat umur ekonomis per akuntansinya 5 tahun, maka ini lebih mendekati ke kelompok satu ya. Jadi kita asumsikan ini kelompok satu, yaitu 4 tahun umur ekonomis per fiskalnya. Oke, jadi di sini kita cek dia adalah kelompok 1 atau umur ekonomisnya 4 tahun. Sehingga beban penyusutan per fiskalnya adalah 11.250.000, sementara per akuntansinya adalah 8 juta. Nah, yang terakhir inventaris. Inventaris juga sama, ini nggak jelas, maksudnya bentuknya seperti apa, tetapi kita bisa lihat umur ekonomis yang dia sajikan di kebijakan akuntansinya itu 5 tahun. Nah, berarti kelompok aset yang mendekati 5 tahun berarti kelompok aset satu kan, dengan umur ekonomis 4 tahun. Jadi kita bisa asumsikan ini adalah, kelompok satu, sehingga beban penyusutan per fiskalnya adalah 3.750.000 per tahun. Namun per akuntansinya adalah 2.200.000 per tahun. Nah, otomatis semua angka-angka ini berbeda nih penyusutan per tahun dengan penyusutan per akuntansi dengan per fiskalnya. Per fiskal itu totalnya adalah semua 102.500.000 ya adik-adik. Nah, sementara per akuntansi berapa? Nah, ini kita total semuanya nih. 35 ditambah 21 berarti 56 ditambah 9 berarti 65 ditambah 8 berarti 73 ditambah 2.200.000 berarti 75.200. Nah, sekarang total ini kita lihat di dalam laporan laba ruginya. Nah, di sini laporan laba ruginya benar ya 75.200. Artinya beban penyusutan yang tercantum di dalam laba rugi ini 75.200 adalah perhitungan dari beban penyusutan per tahun yang ini. 35 tambah 21 tambah 9 tambah 8 tambah 2.200. Ini per akuntansi 75.200. Nah, sementara per fiskalnya adalah 102.500, 102.500.000 rupiah. Artinya apa? Beban penyusutan per komersil lebih kecil dibanding per fiskal. Artinya kita butuh koreksi negatif yang menaikkan angka beban penyusutan akuntansi. Nah, jadi di sini dalam rekonsiliasi fiskal, adik-adik mesti menambahkan sejumlah berapa agar penyusutan per fiskalnya senilai 102.500. Nah, berarti kita nambahkan adalah 27.300. Selisihnya dikoreksi negatif. Ya. Sehingga total sorry ini belum di-sum ya. Total koreksi positif adalah sebesar 76.900 dan yang negatif adalah sebesar 41.300. Dengan demikian, laba fiskal adalah sebesar 1.021.509.000. Ini laba per fiskal. Oke, nanti setelah kita dapat laba
per fiskal, kita bisa menghitung berapa PPh badan terutangnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam PPh badan terutang di sini. Di sini PPh badan terutang, eee, kita pakai yang, tarif PPh tarif, pasal 17 ya di Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Untuk badan itu, 25% tarifnya. Tapi pemerintah memberikan fasilitas pajak, yaitu di pasal 31E dalam undang-undang yang sama. Fasilitas pajak itu diberikan kepada badan yang memiliki penghasilan, peredaran bruto itu kurang dari 50 miliar per tahun. Kurang dari 50 miliar atau di bawah 50 miliar per tahun. Nah, di sini, di dalam case kita, penjualan neto atau peredaran bruto ya, itu sebesar 5 miliar. Berarti ini masih tergolong mendapat fasilitas pajak karena peredaran bruto atau penjualan netonya adalah di bawah 50 miliar. Jadi dapat fasilitas pajak selain, tadi ya, PPh badannya itu 25% tapi dikasih fasilitas pajak. Fasilitas pajaknya itu seperti apa? Nah, ini kita hitung di sini. Pertama, gimana cara kita mencari, fasilitas pajak, kita tentukan dulu bagian PKP yang mendapat fasilitas pajak, bagian dari pendapatan kena pajak yang mendapat fasilitas pajak. Nah, di sini batas pemberian maksimum fasilitas adalah 4.800.000.000. Nah, sementara penjualan neto menurut Komersil tadi ya 5.293.540 ini penjualan neto menurut Komersil. Dengan demikian dikalikan dengan laba neto menurut fiskal atau, laba bersih per fiskal ya. Tadi di sini kita dapat rekonsiliasi fiskalnya 1.021.509.000. Nah ini sehingga PKP atau penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas adalah Rp933.815.587. Nah, sementara PKP yang tidak mendapat fasilitas berarti tinggal kita kurangkan kan dari laba neto menurut fiskal dikurangi dengan PKP yang mendapat fasilitas yaitu sebesar 85.693.413. Nah, dari dua PKP ini baru kita bisa menghitung PPh badan terutangnya. Nah, untuk yang mendapat fasilitas berarti tarif fasilitasnya 50% dikali tarif PPh badan 25% dikali PKP yang mendapat fasilitas yaitu 935.815.587. Didapatlah PPh badan terutang untuk yang mendapat fasilitas adalah Rp116.976.984. Nah, sementara PPh badan terutang yang tidak mendapat fasilitas, berarti nggak ada 50%-nya nih kosong. Hanya dikalikan langsung ke tarif 25%. 25% dikali Rp81.413.413, yaitu sebesar Rp21.423.353. Dengan demikian, total PPh badan terutang berarti yang PPh badan terutang adalah yang tidak mendapat fasilitas ditambah yang mendapat fasilitas, yaitu sebesar Rp138.400.302. Ini PPh badan terutang. Belum bisa kita bayar, tapi harus kita perhitungkan dulu kredit pajaknya. Ya, di sini ada kredit pajak dalam negeri ini Rp51.883.200. Ini dari mana? Ini dari PPh 23 yang tadi yang 54 sorry. Yang ini ya 25.410 ini PPh 23. Ini pendapatannya belum kita kalikan tarifnya. Ini tarifnya 2% berarti Rp508.200 ini PPh-nya. Berarti ini sebagai kredit pajak yang pertama. Yang kedua atas PPh impor, yang ini nih nomor D ya. Ini ada pajaknya ya Rp51.375.000 berarti di sini. Nah, dua PPh ini, dua pajak ini yang sebagai kredit pajak kita total jadinya Rp51.833.200. Nah, ini ya jumlahnya.
Ini kredit pajak dalam negeri dari PPh 22 impor dan PPh 23. Nah, sementara dia juga punya angsuran PPh 25 nih, yang tadi poin F. Ini kan dikeluarkan dari beban pajak di laporan laba rugi dan menjadi kredit pajak saja di pengurangan PPh terutang. Nah, ini 54 juta, sehingga PPh badan terutang dia nih 138.400.000, tetapi sudah dibayar dalam tanda petik berupa kredit pajak dan angsuran itu sebesar 105.883.200, sehingga dia punya kurang bayar PPh badan sebesar Rp32.517.102. Nah, ini jadi yang kita bayar di akhir tahun 2014 sebagai PPh badan kurang bayar atau pasal 29. Ya, ini PPh pasal 29 sebagai PPh badan kurang bayar. Nah, sementara untuk menghitung angsuran pajak atau PPh 25 untuk tahun 2015, kita bisa mendapatkannya dari PPh badan terutang ini dikurang dengan kredit pajak dibagi 12 ya. Ini PPh badan terutang di tahun 2014 dikurangi kredit pajak dalam negeri di tahun 2014 dibagi 12. Jadi untuk tahun 2015 nanti, apa namanya, dia mengangsur sebulannya sebesar 7 juta ya. Rp7.209.758. Nah, adik-adik bisa mengerjakan ya ini di rumah masing-masing, tapi untuk rekonsiliasi fiskalnya saja. Nanti PPh badan terutang insya Allah kita bahas di hari Jumat ya, insya Allah di hari Jumat. Karena nanti kita lihat di sini perhitungan PPh badan kita ini benar atau enggak, kita sandingkan dengan inputan di SPT badannya. Jadi kalau misalnya ternyata perhitungan ini kita salah, kita bisa pakai yang SPT badannya, karena itu sudah rumusnya otomatis ya. Kalau ini kan rumusnya kita bikin sendiri ya, tapi kalau SPT badan itu, karena itu buatannya DJP, buatannya orang pajak, ya kita, yakin itu benar dan sesuai aturan pajak ya dibanding perhitungan kita sendiri. Jadi nanti ketika memang Excel untuk perhitungan PPh badan ini berbeda dengan ISPT-nya, kita pakai angka ISPT. Ya, jadi makanya saya minta adik-adik untuk membuat di rumah itu rekonsiliasi fiskalnya saja. Ya, sampai tahap berapa laba neto per fiskal. Sudah itu saja, nanti baru hari Jumat kita bahas PPh badan terutangnya via ISPT. Nanti kita sandingkan dengan Excel kita ini, benar atau sama atau tidak. Kalau sama, alhamdulillah. Kalau tidak sama, berarti kita pakai angka yang tercantum dalam SPT. Oke adik-adik, demikian pembelajaran di pekan ke-14 hari ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.